Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini hari Jumat, kita sudah mencapai akhir pekan, yang penghujung lah nanti. Bentar lagi minggu ini berakhir. Dan kita bisa melihat kemarin pasarnya kemarin bisa dilihat rada kayak ada kenaikan dikit. Terus kita mulai ada beberapa orang yang merasa pede dan yakin. Terus mereka pasang posisi long, tapi malah kena rek sayangnya. Kasihan karena terus tiba-tiba kegocek istilahnya. Tiba-tiba terus langsung turun lagi nih koreksi pasarnya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang penasaran dan itu yang akan kami bahas tepatnya hari ini. Sambil kami memberikan beberapa update juga terkait salah satu ekosistem blockchain yang kemarin baru saja meluncurkan satu fitur bagus. Tapi selain itu kita akan membahas tentang pasar, tentang Fed dan Bank Sentral Amerika Serikat, dan tentang gimana situasi ekonomi saat ini dan apa yang harus kita perhatikan. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrixport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrixport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil, di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam, ada DCA secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Bitmain. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah crypto unicorn dengan valuasi di atas $1 miliar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk saving staking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrixport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga seperti airdrop SOS atau OpenSea token dan beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya $2 aja. Tunggu apa lagi guys, link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita bisa lihat dulu nih ke ekosistem blockchain yang tadi saya sebutkan di awal. Itu adalah Polkadot yang sudah lama sekali tidak kami berikan update-nya di channel YouTube ini. Nanti mungkin akan kami berikan episode yang lebih khusus tentang update Polkadot apa aja, terus sama menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Kami nggak bisa menjelaskan secara mendetail di episode kali ini, cuman bilang singkat aja di Polkadot sudah ada teknologi XCM. X-nya tuh kayak cross gitu kan, terus C-nya tuh consensus, terus M-nya messaging. Jadi kayak perpesanan antara konsensus yang berbeda. Istilah sederhananya adalah komunikasi antar blockchain berbeda. Jadi ini adalah kunci dunia multi-chain yang dimana bisa kita melihat mulai adanya komunikasi antar para chain. Nanti komunikasi itu bisa dalam bentuk data, bisa dalam bentuk transfer aset, entah itu koin, token, semua hal yang bisa saling menguntungkan ekosistem Polkadot ini secara keseluruhan. Jadi udah ada utilitas DOT lebih nih. Tadinya kan utilitas DOT cuman untuk crowd loan, cuman untuk staking, tata kelola. Sekarang token DOT sendiri sudah bisa nih, yang namanya kita migrasikan, kita transfer dari relay chain sendiri ke para chain, misalkan kayak Moonbeam, Akala, Astar, dan lain-lain. Kalau kalian masih asing dengan semua istilah ini, kalian perlu nonton video kami di channel YouTube ini tentang Polkadot. Ada beberapa, cukup lumayan banyak. Tapi intinya kami nggak bisa masuk lebih dalam di sini, tapi ini XCM adalah salah satu teknologi yang bisa dibilang ini canggih dan ini bagus untuk kalian perhatikan karena ada beberapa hal yang kami bagikan sudah ke member di sini dalam bentuk tulisan yang lengkap dan terperinci. Jadi kalau kalian member, kalian bisa langsung cek artikel saya ini di dashboard membership kita. Tapi kalau misalkan kalian belum, nanti bisa nunggu untuk videonya muncul di YouTube, yang mana masih perlu kami proses terlebih dahulu. Kiranya itu untuk yang Polkadot dan teknologi mereka yang baru saja dirilis beberapa hari lalu. Lalu untuk hari ini kita mau ngomongin soal pasar. Kalau kalian sudah membuka di republikrupiah.com juga ada berita yang saya bagikan, itu orang tua versus beruang versus banteng judulnya. Jadi ini kayak terjemahan aja bahasa Indonesia karena kita ngomongin soal bulls dan bears, orang yang bullish dan orang yang bearish. Nah, kenapa disebut orang tua di sini? Karena kita sebenarnya merujuk kepada Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat itu sendiri. Ini ada memes yang dibikin sama salah satu akun Twitter namanya Not Jerome Powell. Jadi dia kayak akun untuk lucu-lucuan lah, seolah-olah dia adalah Jerome Powell padahal bukan. Dan dia intinya kalian bisa lihat sendiri visual memesnya di sini. Nggak lucu kalau saya jelasin, kalian lihat sendiri aja. Tapi di sini ada salah satu hasil nih. Jadi kalau kita merupakan orang yang bullish Bitcoin, kita harus tahu kalau kita tuh belajar tentang dunia keuangan tradisional sebenarnya aneh, tapi menakjubkan juga. Salah satu pelajaran besar yang kita ambil itu ada ruangan gitu kan, kamar isinya pria-pria tua yang keras, tidak ramah, kayak seolah-olah mereka menetapkan harga uang.
Aneh kan? Ini benar-benar sistem yang aneh, terutama kalau kita bandingin dengan jadwal Bitcoin yang transparan dan terprogram. Cukup aneh aja menyaksikan makhluk-makhluk bumi ini pada berdebat, saling berantem untuk hal-hal yang mereka sebenarnya sama sekali nggak punya harapan untuk bisa kendalikan. Tapi orang-orang dengerin, dan orang-orang seolah-olah pikir bahwa oke, keputusan saya harus sesuai dengan yang mereka bilang. Aneh. Nah, gimana pun kita melihat nih, si Fed memberi kepastian. Akhirnya, pasar kan dari kemarin saya bilang benci ketidakpastian. Kalau nggak pasti, pasti volatil. Nah, dengan adanya kepastian, akhirnya kenaikan suku bunga 0,5% atau istilahnya mereka 50 basis point itu memang sudah diprediksi. Jadi pasar kemudian nggak bereaksi secara negatif. Akhirnya kita ngeliat kemarin pasar malah jadi ngepam kan. Pasar hijau selama partisipan mencerna proses itu. Terus mereka melihat ada pantulan positif dari level yang tadinya udah koreksi berlebihan. Orang terlalu jual berlebihan. Jadi kita bisa melihat suku bunga ini memang sesuai harapan orang. Jadi ya memang karena ada kepastian, akhirnya pasar positif. Ekuitas Amerika Serikat langsung melonjak, dolar Amerika Serikat malah anjlok selama pidatonya si Powell itu berlangsung. Kebijakan moneternya sesuai ekspektasi dan konsumen bisnis sudah merasakan efeknya yang lebih ketat itu. Jadi orang-orang udah nggak kaget. Karena kan kita udah bikin banyak video di channel YouTube kemarin ya. Dari sejak beberapa minggu yang lalu ngomongin bahwa pasar itu sudah ngerti tentang hal-hal yang akan Fed lakukan terkait seberapa seremnya itu. Jadi kalau bahasa Inggris itu udah price in. Jadi harga yang kita lihat ya orang-orang sudah siap, bukan yang kayak kaget. Akhirnya setelah ada kepastian ini muncul nih jebret 0,5% sesuai sama harapan orang, ya udah nggak kaget. Kalau misalkan nggak sesuai tinggi banget gitu kan, atau misalkan sampai 1% atau ke atas ya jelas karena berbeda dari harapan. Tapi karena sesuai sama orang duga, terus ada kepastian, akhirnya ya pasar bisa bereaksi positif. Tapi terus tiba-tiba kita koreksi dan ternyata ada lebih banyak hal di balik permukaan yang kita lihat. Ini yang kita lihat di sini permukaannya, ternyata ada lebih banyak hal di bawahnya. Nah, itu kasiannya ya ada beberapa trader yang sampai kena likuidasi. Totalnya bisa kita lihat di sini sampai hampir 400 juta dolar kalau untuk tanggal 5 Mei sendiri. Tapi kalau kita lihat ke atas, totalnya ya secara keseluruhan dalam 24 jam terakhir tuh sudah mencapai 400 juta dolar dan itu hampir setengah miliar. Jadi banyak banget yang kena likuidasi dan kasihan aja sih untuk para trader yang terus kena gocek gitu kan. Dipikirnya bakal lanjut terus mereka pasang long, ternyata kena turun ke bawah lagi. Jadi ini salah satu artikel lain juga yang sudah sampai bagikan ke member, itu judulnya kena sapu bersih deh. Jadi kayak kita ngeliat gambarnya di sini, visualnya juga para orang-orang yang pada bullish itu terus malah kena jadi jatuh dari jurang, istilahnya lah visualnya gitu kan. Nah, kemarin kan kita lihat nih pasar merespon dengan baik ya kayak yang tadi saya bilang di awal. Tapi ternyata hari ini ada beberapa hal yang lebih banyak kita lihat itu ada kayak kebusukannya tersembunyi di bawah permukaan dan itu jadi halangan bagi pemulihan pasar. Itu yang saya bilang di sini. Kenyataannya yang sulit dan bermasalah itu sistem keuangan global sedang berada dalam posisi yang tidak bagus dengan tingkat hutang yang sangat tinggi di seluruh rumah tangga, perusahaan, dan sekarang entitas berdaulat juga itu sampai hampir 300 triliun dolar. Jadi kalian bisa lihat nih di Twitter saya sampai komenan juga di sini karena dibilang utang global itu sampai mendekati 300 triliun dolar. Terus dia bilang aset-aset yang bagus gitu kan, entah itu emas, perak, Bitcoin itu masih di bawah 7 triliun dolar secara bersamaan. Jadi kecil banget. Makanya saya langsung komen kan di sini. Coba bayangin kalau semua utang-utang itu bukan utang kosong, utang yang bener-bener nggak ada basisnya gitu loh. Coba misalkan utang-utang tersebut itu adalah pinjaman beragunan Bitcoin. Kalian bayangin tuh Bitcoin itu harganya berapa? Itu sekarang market cap nggak ada 1 triliun karena kita sedang koreksi. Seingat saya kemarin waktu lihat di CoinGecko itu sekitar 700 miliaran dolar. Jadi bayangin 700 miliar dolar sama 300 triliun. Jauh banget gapnya. Dan kalau semua hutang yang sebesar itu adalah hutang beragunan Bitcoin, kalian bisa bayangin seberapa gilanya harga Bitcoin nanti BTC itu. Jadi ini hal yang kemudian jadi perhatian juga dan bikin saya lebih bullish juga untuk nyerok lebih banyak Bitcoin. Jadi dibilang nih kan di sini. Jadi dengan tingkat utang yang sangat tinggi ini akhirnya kita mengalami kenyataan yang sulit. Seberapapun bagusnya Bitcoin, tapi ya kita harus melihat kontranya juga. Seberapapun bagusnya sebagai solusi jangka panjang nanti, BTC masih merupakan aset dengan valuasi 700 miliar dolar di antara ledakan utang 300 triliun yang tadi. Bitcoin akan terseret mengikuti gerakan liar pasar global dan altcoins bakal terbantai lebih parah lagi selama itu. Jadi itulah alasan kenapa kami bikin video khusus kan tentang Bitcoin versus altcoins kalau di masa bear market itu kayak apa. Nah, sampai si Tavi Costa menyinggung situasi pasar obligasi perusahaan Amerika Serikat ini menandakan posisi kita mendekati level di bulan Maret 2020 tahun lalu, yang mana nggak bagus. Tahun sebelumnya lagi 2020.
Jadi sampai dia kasih grafiknya di sini kan, itu crash yang tahun Maret 2020 turun minus 15% dan sekarang kita mendekati level yang sama. Cuman pada waktu itu si Fed itu akhirnya terpaksa untuk ikut membantu gitu kan, turut tangan, turut campur. Tapi kali ini kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita lanjut turun, entah kita bakal siklus pengetatannya itu kita kurangi biar ada kelonggaran dikit lah ya, jadi kita nggak terlalu bener-bener stres, atau kita malah bener-bener menghadapi isu yang nyata. Itu yang dia bilang. Jadi ada masalah dua nih dengan menaikkan suku bunga, kan inflasi, dan Fed itu menaikkan suku bunga untuk memberantas itu. Tapi realitinya ada masalah lagi gitu loh, dua. Masalahnya yang pertama, inflasi ini bikin bangkrut mayoritas orang, ya kurang dari 50%-an lah, dan banyak perusahaan juga, karena itu membawa guncangan politik tinggi akhirnya. Tapi masalah yang kedua, ini masalah yang berbeda, tapi valuasi aset yang berdampak pada minoritas orang, yang top 10% orang lah, itu akhirnya jadi efektif kebangkrutan ekonomi dan kemungkinan akan menuju resesi. Itu dua masalahnya. Nah, kalau kalian dihadapkan pada posisi itu, mana yang mau diselamatin? Masalahnya ribet. Kita harus ingat kalau milih yang pilihan pertama menyebabkan resesi, terus kalian harus berurusan dengan masalah yang kedua juga akhirnya. Tapi kalau langsung milih yang kedua, akhirnya kita harus nyetak duit, terus kita menyebabkan inflasi lebih, akhirnya mendorong masalah yang pertama juga. Hingga akhirnya yang pertama pun maju ke yang kedua juga, karena menyebabkan lebih banyak masalah tadi. Jadi kayak pilihannya itu sama-sama nggak bagus, nggak ada yang bener-bener menang, nggak ada yang bener-bener keren dan sempurna. Jadi hampir pasti dampak finansial itu akan menyakitkan. Jadi kalian jangan khawatir, ini bukan untuk pasar kripto aja. Ini adalah situasi keuangan secara global, yang mana orang-orang yang ada berjas berdasi di sana, yang kemudian mereka sibuk berdebat memperhitungkan tentang nilai dan valuasi itu. Jadi bukan berarti ini hanya pasar kripto. Kita melihat sendiri bahkan kayak Nasdaq, S&P itu aja udah minus lumayan gitu kan, pada koreksi semua. Jadi untuk sebagai investor jangka panjang yang percaya dengan teknologi blockchain dan kripto, kita hanya bisa memandang dari perspektif jangka panjang dan kita perhatikan fundamental. Karena itulah yang bikin kita tenang. Kita tahu bahwa ini memang akan digunakan, akan diadopsi, memiliki utilitas sedemikian rupa. Jadi akhirnya kita merasa tenang berinvestasi dan mungkin malah melihat ini sebagai potensi untuk akumulasi di harga yang murah, untuk yang percaya gitu kan, di harga yang diskon. Jadi kiranya itu sih guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini terkait pasar. Jangan lupa untuk berpikiran dingin dan jangan panik. Dan kadang orang-orang suka mengaitkan beberapa gerakan pasar itu karena berita tertentu, tapi sebenarnya ya meskipun nih kami bahas soal Fed dan Bank Amerika Serikat, sebenarnya bukan mereka juga yang menentukan harga Bitcoin apakah akan naik akan turun, bukan yang menentukan pasar kripto juga. Mereka cuma jadi salah satu penyebabnya. Yang penyebabnya sebenarnya bikin naik atau turun ya cuma orang-orang aja beli apa jual. Sekarang turun ya karena orang-orang pada jual atau mungkin pada kena likuidasi, terus akhirnya posisi mereka turun, efek domino lah, yang lain pada panik, stres, nilainya turun, pada takut, panik, dan sentimen pasar yang bikin lebih turun lagi. Jadi lebih ke seperti psikologi orang dan jangan beranggapan bahwa setiap gerakan pasar naik turun itu selalu ada alasannya, karena tidak selalu. Dan kadang orang-orang suka mengait-kaitkan hal itu. Jadi kiranya itu sih guys yang perlu kita perhatikan. Semoga kalian bisa merasa lebih tenang dan tahu sedikit lah sekiranya apa yang sedang terjadi di luar sana secara global. Dan kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang situasi pasar, tentang proyek-proyek bagus dan hal-hal lain yang kami perhatikan dan kami pantau, kalian jangan lupa subscribe ke channel kami biar gak ketinggalan video terbaru apapun. Dan kalau video ini bermanfaat dan kalian suka, silakan like, kasih jempolnya, dan sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!